illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa in asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat merayakan Idul Adha, dinamakan pula Idul Kurban, Idul Nahr, dan Idul Akbar. Hari yang menekankan semangat sosial dan berkorban. Di samping menyatakan rasa syukur, juga kita sampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala aktivitas ibadah kita meraih sasarannya, yaitu menjadi hamba yang bertakwa. Kurban yang kita laksanakan karena Allah, bukan Allah memerlukan daging kurbannya, melainkan iktikad takwanya. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37. Haji dan kurban adalah syariat untuk pensucian jiwa, membersihkan kotoran yang ada pada hati kita. Sifat-sifat ananiyah atau egoisme dibersihkan melalui ibadah haji dan menyembelih kurban. Kita tebar kepedulian sosial kita kepada sesama umat manusia melalui penyebar luasan daging kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berkaitan dengan hari Idul Adha, setidaknya ada 3 hal penting yang dapat kita ambil pelajaran dari peristiwa Idul Adha, terlebih di masa pandemi seperti ini. Yang pertama, ketaatan hamba kepada Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya tercatat dalam sejarah kemanusiaan yang diabadikan Allah dalam firman-Nya, menjadi teladan umat bagaimana beliau melakukan ketaatan mutlak kepada Allah. Salah satu wujud ketaatan beliau adalah ketika beliau melalui mimpi diperintah Allah agar menyembelih putra satu-satunya, Ismail alaihissalam. Sementara itu Nabi Ismail, sang putra, juga taat dan ikhlas menerima perintah Allah yang diterima ayahnya. Peristiwa sejarah tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Dalam surat Asy-Syaffat ayat 102-103 yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata,
Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102 sampai 103. Buah dari ketaatan hamba kepada Allah dan Rasulnya adalah kelak dikumpulkannya mereka bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang solih umumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 69. Pelajaran yang kedua adalah kepedulian sosial. Ajaran Islam adalah ajaran kehidupan yang sangat menekankan kebersamaan hidup, saling peduli sesama manusia, ibadah kurban di hari raya Idul Adha dalam masa pandemi seperti ini, sekaligus mendorong muslimin untuk saling peduli, saling membantu. Rasulullah SAW bersabda, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Lais dari Uqail dan dari Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim dari muslim yang lain adalah bersaudara. Ia tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepada saudaranya yang muslim. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa membebaskan orang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, dan At-Tirmidzi. Hadis tersebut secara memerintahkan kita untuk peka terhadap fenomena sosial, khususnya di masa pandemi seperti ini. Apakah kita sudah memperhatikan orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita, baik berupa makanan, minuman, dan lain-lain? Ataukah kita termasuk orang yang terlena dengan dunianya sendiri? Maka amat banyak kehidupan orang lain di sekitar kita yang tidak memiliki kehidupan seberuntung kita. Kita lihat sekarang saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, siang malam diblokade dan ditindas Yahudi Israel. Harta dan kehormatan mereka dirampas habis-habisan. Mereka sedang membutuhkan bantuan kemanusiaan dari seluruh umat Islam di dunia, tak terkecuali bantuan kita umat Islam di Indonesia. Cukuplah ayat-ayat dan hadis tersebut sebagai penggugah hati kita untuk peduli terhadap saudara-saudara kita seiman yang sedang membutuhkan bantuan kita. Kekurangan dan persoalan saudara kita dimanapun adalah peluang ibadah amal soleh bagi saudaranya yang berkelapangan. Dari istimewa khusus pahala berkurban, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya pergi untuk membeli hewan kurban, maka akan dihitung bagi orang tersebut setiap dari langkah kakinya 10 kebaikan, dan dihilangkan atasnya 10 kejelekan, dan diangkat atau diberi atasnya 10 derajat. Dan ketika terjadi transaksi pembelian
maka setiap ucapannya dihitung sebagai tasbih. Dan ketika akad pembelian berlangsung, maka setiap dirham disamakan dengan 70 kebaikan. Dan ketika hewan tersebut diletakkan, dibaringkan di atas bumi untuk dipotong, maka setiap makhluk yang ada di bumi sampai lapis ketujuh akan memohonkan ampun atas orang tersebut. Dan ketika darah dari hewan tersebut telah dialirkan, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap tetes dari darah tersebut 10 malaikat yang selalu memohonkan ampun sebab sampai hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Pelajaran yang ketiga adalah kesatuan umat. Pandemi COVID ini membawa hikmah kebenaran syariat Islam, bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri, melainkan saling membutuhkan sehingga perlu berjamaah. Terlebih masalah pandemi yang menimpa seluruh wilayah dunia, pada akhirnya membuka mata umat manusia untuk saling bahu-membahu bersama mengatasinya. Sadar ataupun tidak, akhirnya manusia harus menyadari bahwa kita adalah umat yang satu. Sudah saatnya umat manusia bergegas dalam kebaikan dan membangun peradaban ke depan yang lebih baik. Peradaban Islami yang adil, sejahtera, ramah sosial, dan ramah lingkungan. Untuk itulah Allah mengajak manusia berpedoman pada hukum dan cara hidup yang hak dan objektif dari Allah secara berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Dan berpegang eratlah kamu semuanya dengan tali agama Allah seraya berjamaah, dan janganlah kamu berfirqah-firqah atau tafarruq. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103. Ayat tersebut berlatar belakang kasus munculnya kembali sikap jahiliyah yang penuh dendam dan permusuhan. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan agar para sahabat kembali berdamai berjamaah. Mari kita wujudkan peradaban manusiawi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebersamaan, keadilan, dan solidaritas antar bangsa. Saatnya muslimin sedunia bersatu membela nasib muslimin di dunia yang masih tertindas, serta membebaskan Masjid Al-Aqsa sebagai salah satu warisan umat Islam dunia. Tanpa kebersamaan berjamaah, maka umat Islam lemah dan tidak mampu berbuat bagi kemaslahatan umat umumnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu fatadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'asyabirin." Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Rasulullah SAW juga mengingatkan dengan sabdanya, hendaklah kalian berjamaah dan jangan berpecah belah,
Karena setan bersama yang sendiri daripada dengan 2 orang lebih. Barang siapa ingin masuk ke dalam surga, maka hendaklah komitmen dalam jamaah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di era globalisasi adalah peluang yang Allah berikan kepada kita agar terus membina umatan wahidah yang semakin luas di muka bumi ini. Kemudahan ilmu dan teknologi menjadi berkah jika dimanfaatkan secara positif dalam membina kesatuan umat untuk menegakkan syariah Islam yang kafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa, yaitu orang-orang yang jika kamu teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 40-41. Kebalikannya, jika muslimin tidak terpimpin sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, maka kehancuranlah yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Al-Quran surat Al-Isra ayat 16. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah untuk mengakhiri khutbah ini kita memanjatkan doa kepada Allah, memohon tetapnya iman dan Islam hingga husnul khotimah, serta diselamatkan dari wabah penyakit ini dan berbagai fitnah yang akan memecah belah umat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yambahi li jalali wajhika wa azim sultanika. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih dzata bainahum wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul imani wal hikmata wasabbithum ala millati rasulika sallallahu alaihi wasallam wa auzihum an ayyufu bi ahdika alladhi ahadtum alaihi wansurhum ala aduwika wa aduwihim ilahal haqqi waj'alna minhum. Allahumma habib ilainal imana wa zayyinhi fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin fi Filistin wa ihwanal musliminal mujahidin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata baina wa hdina subulla salami wa najjina minadz zulumati ilan nur wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur ikhwananal musliminal mujahidin fi sairi biladil Islam ya rabbal alamin. Allahumma a'izal islama wal muslimina wa adil syirka wal musyrikina wa damir a'da'atin waj'al da'irata sawi alaihim ya rabbal alamin. Allahumma adabil
kafarata alladzina yasudduna an sabilika yukadzibuna rusulaka wa yuqatiluna awliya'aka. Allahumma farik jam'ahum wa syattid samlahum wa khudhum ahda azizin muqtadirin innaka Rabbana ala kulli syai'in qadir. Ya Rabbal alamin. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shihara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' anna al ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkara wasuyufa al mukhtalifata wasyadaida wal mihana ma dhahara minha wa ma batana min baladina hada khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.